Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mistina. Saya prodi PIAUD NIM 191111000007. Terima kasih. Saya sekarang akan mempresentasikan tentang ciri-ciri tumbuh kembang anak. Yang pertama, ciri-ciri tumbuh kembang anak adalah perkembangan melibatkan perubahan. Terus yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan lanjutannya. Yang ketiga, perkembangan adalah hasil dari maturasi dan proses belajar. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Terus yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam suatu perkembangan. Yang ketujuh, terdapat periode atau tahapan dalam pola perkembangan. Yang nomor 8, terdapat harapan sosial untuk setiap periode perkembangan. Yang 9, setiap area perkembangan mempunyai potensi resiko. Selanjutnya yaitu tentang tahap tumbuh kembang anak. Yang pertama, masa perinatal mulai dari konsepsi sampai lahir. Maksudnya di sini, masa perinatal mulai dari konsepsi sampai lahir yaitu pada masa ini terjadi tumbuh kembang yang sangat pesat. Sel-sel telur yang telah dibuahi mengalami diferensiasi yang berlangsung cepat hingga terbentuk organ tubuh yang berfungsi sesuai dengan tugasnya. Hanya perlu waktu 9 bulan dalam kandungannya. Yang nomor 2, pada masa neonatal. Maksudnya di sini terjadi adaptasi lingkungan dari kehidupan intrauteri, kehidupan ekstrauteri, dan terjadi perubahan siklus darah. Organ-organ tubuh berfungsi sesuai tugasnya di dalam kehidupan. Ekstrauteri pada masa 7 hari pertama neonatal dini, bayi harus mendapatkan perhatian khusus karena angka kematian pada masa bayi ini tinggi. Yang nomor 3, pada masa bayi dan masa anak dini. Maksudnya, pertumbuhan anak pesat walaupun kecepatan telah mengalami deselerasi dan proses maturasi yang berlangsung, terutama sistem saraf. Yang keempat, pada masa anak prasekolah. Maksudnya di sini kecepatan pertumbuhan lambat dan berlangsung stabil atau plateau. Pada masa ini terdapat kecepatan perkembangan motorik dan fungsi ekskresi. Aktivitas fisik bertambah serta keterampilan dan proses pikir meningkat. Di sini yang nomor 5, pada masa pra-remaja. Maksudnya di sini anak perempuan 2 tahun lebih cepat memasuki masa remaja bila dibandingkan dengan anak laki-laki. Masa ini merupakan transisi dari masa anak ke dewasa. Pada masa ini terjadi pacu tumbuh berat badan, tinggi badan, dan juga pertumbuhan yang pesat pada alat-alat kelamin dan timbul tanda-tanda seks sekunder. Selanjutnya,
tentang kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak yang pertama, kebutuhan fisik biomedis. Yang kedua, kebutuhan emosi atau kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan stimulasi mental atau asah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik ini yaitu faktor modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak melalui instruksi genetik yang terkandung dalam sel-sel telur yang telah dibuahi. Dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini faktor yang sangat menentukan tercapainya tidaknya potensi genetik. Lingkungan yang baik akan memungkinkan tercapainya potensi genetik, sedangkan potensi yang tidak baik akan menghambatnya. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik halus. Keterampilan motorik halus merupakan koordinasi halus pada otot-otot kecil yang memainkan suatu peran utama. Suatu keterampilan menulis huruf A merupakan serangkaian beratus-ratus koordinasi saraf otot. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motorik anak usia dini. Yang pertama, sifat genetik dasar. Yang kedua, kondisi pralahir ibu. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Yang keempat, kesehatan dan gizi. Selanjutnya, EQ dan adanya stimulasi, dorongan dan kesempatan. Pola asuh keluarga, cacat fisik. Selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang pertama, kelompok usia lahir 12 bulan. Yang kedua, usia 12 sampai 24 bulan. Yang ketiga, kelompok usia 2 sampai 4 tahun. Yang terakhir, kelompok usia 4 sampai 6 tahun. Selanjutnya, tentang konsep anak prasekolah. Pengertian anak usia prasekolah adalah anak dengan usia 3 sampai 5 tahun. Terus selanjutnya, tumbuh dan berkembang anak prasekolah. Tumbuh berarti bertambah dalam ukuran. Perkembangan anak tidak sama dengan pertumbuhannya. Bila pertumbuhan menjelaskan perubahan dalam ukuran, sedangkan perkembangan adalah perubahan dalam kompleksitas dan fungsinya. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diperhatikan pada anak prasekolah. Anak yang berusia 1 sampai 5 tahun merupakan kelompok yang rawan gizi dan rawan penyakit. Beberapa kondisi yang menyebabkan usia ini rawan gizi dan rawan kesehatan antara lain. Yang pertama, anak usia 1 sampai 5 tahun berada dalam masa transisi dari makanan bayi ke makanan dewasa. Yang kedua, usia ini anak sudah mulai bermain di tanah dan sudah bisa main di luar rumah sendiri. Yang ketiga, anak sudah bisa mengurusi dirinya sendiri dan termasuk dalam hal memilih makanan.
Selanjutnya yaitu tentang manfaat dukungan sosial keluarga. Dukungan sosial keluarga dapat diperoleh individu melalui ikatan sosial yang positif, yaitu kepedulian orang-orang yang dapat diandalkan, percaya, menghargai serta mencintai seseorang ketika orang tersebut sedang menghadapi masalah. Selanjutnya, aspek-aspek dukungan sosial keluarga. Yang pertama, dukungan emosional. Yang kedua, dukungan penghargaan. Yang ketiga, dukungan instrumental. Yang keempat, dukungan informatif. Selanjutnya, sumber-sumber dukungan sosial keluarga. Yang pertama, suami. Yang pertama suami, yang kedua keluarga, yang ketiga teman atau sahabat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial. Yang pertama, kebutuhan fisik. Yang pertama kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga, kebutuhan psikis. Konsep keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Macam-macam keluarga. Yang pertama, keluarga inti. Yang pertama keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang sudah menikah sebagai orang tua atau memberi nafkah. Yang kedua, keluarga orientasi. Keluarga asal, yaitu unit keluarga yang di dalamnya seseorang dilahirkan. Yang ketiga, keluarga besar, yaitu keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah seperti kakek dan nenek, paman dan bibi. Selanjutnya, tugas keluarga di bidang kesehatan. Yang pertama, mengenal masalah kesehatan keluarga. Yang kedua, memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga. Yang ketiga, merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan. Seringkali keluarga telah mengambil tindakan yang tepat dan benar, tetapi keluarga memiliki keterbatasan yang telah diketahui keluarga sendiri. Yang keempat, memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga. Selanjutnya, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga. Selanjutnya, yang ini terakhir, tentang kategori dukungan sosial menurut Nur Salam tahun 2003. Dukungan sosial keluarga dikategorikan menjadi yang pertama, dukungan sosial. Dukungan sosial tinggi dengan skor 46 sampai 60. Yang kedua, dukungan sosial sedang dengan skor 31 sampai 45. Yang ketiga, dukungan sosial rendah dengan skor 15 sampai 30. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.